Sepeda motor yang melaju kencang itu membawa keluarga Rama. Senyum gembira membuat orang berseri-seri. Dan penjahat yang kejam akan memulai pembunuhan yang kejam. Hal itu karena Rama memukul Gio di pasar kala itu. Dan Gio yang dibebaskan dengan jaminan, malah melihat polisi yang seharusnya mati. Ternyata pikiran penjahat yang kejam ini tidak begitu cemerlang. Dia membunuh polisi yang salah. Hal ini membuat Gio yang sudah dipermalukan semakin malu. Tapi sesuatu yang bahkan lebih memalukan telah terjadi. Seluruh jalanan ditempeli dengan poster pernikahan, mengumumkan bahwa besok putri Gio akan menikah dengan polisi. Gio yang marah langsung memerintahkan istrinya memanggil kelompok makhluk buas lagi. Saat ini, Rama mengantar pasangan baru itu ke dalam mobil. Tiba-tiba, terjadi pemadaman listrik di seluruh kota. Seluruh kota jatuh ke dalam kegelapan. Semua sumber cahaya hancur oleh ketapel. Bom asap memenuhi seluruh terminal penumpang. Orang-orang aneh ini seperti serigala di malam hari, mulai menyerang dengan gila-gilaan. Pertempuran kacau ini dimulai. Karena hari sudah begitu gelap, sudah tidak bisa melihat apapun. Marilah kita lihat. Bagaimanapun pertempurannya sangat seru. Menangkap makhluk buas yang belum sempat mundur. Setelah 3 hari penyiksaan yang tidak manusiawi, makhluk buas pun berbicara. Mengaku bahwa mereka mematuhi perintah istri Gio. Dan Gio yang mendengarkan kabar tersebut. Dia takut istrinya membongkar semua kejahatan yang dilakukan. Dia pun memerintah makhluk buas itu untuk membunuh istrinya secara langsung. Hilangkan semua jejak buktinya. Polisi yang bergegas datang, menyaksikan seluruh proses pembunuhan. Rama mulai mengejar makhluk buas itu. Dia bahkan ingin melawan. Rama mengeluarkan pistolnya di tangannya. Satu tembakan tidak mengenai makhluk buas itu, tapi malah menembaki warga yang sedang menonton kejadian tersebut. Kecelakaan ini membuat Gio sangatlah bahagia. Jadi mereka langsung mengirim orang untuk membodohi warga sipil. Memulai sebuah kerusuhan yang besar. Para warga mulai ribut atas nama kekesalan. Rama hanya bisa mengundurkan diri. Ketika keluar, dia bertemu dengan Gio yang sombong. Gio mengganti roknya menjadi celana. Ucapnya dengan arogan. Kali ini kamu menghancurkanmu dan membuatku dipermalukan. Aku akan mengorbankan seluruh nyawa keluargaku untuk kehormatanku. Malam telah tiba. Rama yang berada di kantor polisi menerima telepon dari Gio. Gio berkata, pasukan makhluk buasku telah sampai ke rumahmu. Tunggulah saat dimana kau akan menerima mayat dari istri dan anakmu. Rama memohon dengan susah payah di telepon. Setelah terus memohon, dia sudah tidak tahan lagi. Dia mulai tertawa begitu keras hingga susah untuk bernafas. Gio bingung. Kenapa ini? Orang ini sudah gila. Kenapa dia kok tidak takut? Saat ini, sekelompok penjahat bercelurit sudah memasuki kamar Nana. Nana membuka matanya dan langsung menyerangnya. Dia langsung berdiri dan meraih lengan pria itu. Penjahat terbang setinggi 5 meter di udara. Ketika sebuah kaki mendarat dengan mulus di tanah, kemudian kenakan sepatu dan salah langkah. Serangan siku berputar 7.200 derajat. Dia menyikut lagi, menerima sebuah tendangan. Rambutnya menjadi kacau. Menghindari serangan celurit dan mengejutkan anaknya. Dia terus meninju. Kemudian menghancurkan semua batang lampunya. Kemudian menerima sebuah tendangan. Sat set sat set. Bah, keren banget. Bukan aku yang mengatakan. Anak itulah yang berkata demikian. Nana tiba-tiba berbalik dan membuka sepasang matanya yang besar. Dengan satu gulingan di lantai. Sat set sat set sat set. Pria itu dijatuhkan. Tiba-tiba ada seorang penjahat ingin menyerang anaknya diam-diam. Nana melayangkan sebuah tendangan. Anaknya terbang seketika. Diikuti dengan sebuah tendangan dari anaknya. Mengambil sesuatu dan dia berhasil dikalahkan. Ko. Sangat handal. Saat ini, seorang penjahat ingin menyerang Nana dengan diam-diam. Anak dari petarung handal juga tidak kalah. Anak itu mencabut paku meja sepanjang 2 meter. Langsung menusuk ke bagian belakang dari penjahat itu. Ibu dan anak bekerja sama dengan sangat baik. Dalam sekejap, kemarahan Nana padam. Rama yang dipecat juga mulai menginvestigasi lagi. Kenapa jelas-jelas yang dia targetkan adalah kaki dari penjahat itu, tapi malah menembaki warga yang tak bersalah itu. Ternyata yang menembak warga adalah orang lain, bukan Rama.